Kenali, akui, rasakan, lepaskan. Menolak perasaan negatif tidak berguna, malah memperbesar intensitasnya dan akhirnya berbalik mengendalikan kita. Apakah perasaan itu berada di luar diri kita atau bagian dari diri kita? Menolak perasaan negatif sama saja dengan menolak diri sendiri. Ditolak orang lain menyedihkan, tapi ditolak diri sendiri lebih menyedihkan lagi. Itu sebabnya menekan, mengabaikan, atau menyingkirkan perasaan negatif tidak akan membuat kita bahagia. Karena yang kita tolak adalah bagian dari diri kita sendiri. Penolakan dan penyangkalan terhadap diri sendiri itu saja sudah merupakan tindakan yang menyakitkan diri sendiri. Jadi, tidak heran kalau penolakan malah memperburuk perasaan negatif. Bisakah dengan menghindari sebagian dari diri kita, kita jadi merasa bahagia? Bisakah kita terkoneksi dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, menjadi diri sendiri, kalau kita sendiri menghindari dan menyangkal sebagian dari diri kita? Bisakah kita menerima dan mencintai diri sendiri bila ada sebagian dari diri kita yang kita tolak? Bagaimana kita berharap orang lain akan menerima diri kita apa adanya kalau kita sendiri menolak diri sendiri? Menolak perasaan juga bisa bikin kita terjebak dalam siklus penghindaran seperti pelarian ke pekerjaan, hiburan, media sosial, atau zat-zat seperti alkohol dengan tujuan melarikan diri dari perasaan sendiri. Alhasil, sebuah pengalaman buruk mungkin menimbulkan perasaan negatif, tapi penolakan dari diri sendiri malah memperbesar luka itu. Apalagi kalau ditambah ketergantungan yang membuat kita mandek. Yang awalnya kerugian kita cuma 1, kita tambahkan 2 lagi, jadi 3. Apalagi kalau sampai kita berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Kerugiannya jadi berkali-kali lipat. Orang lain mungkin bertanggung jawab atas kerugian pertama, tapi setelahnya adalah perbuatan kita sendiri. Bagaimana kalau awalnya berasal dari kesalahan, kelalaian, ketidakmengertian diri sendiri? Bukankah itu artinya kita menyakiti diri sendiri dari awal sampai akhir? Tidak menolak tidak sama dengan menerima pelakuan buruk atau pengalaman buruk yang kita terima dari orang lain, atau menerima kesalahan diri sendiri tanpa batas. Tidak menolak sama dengan mengenali dan mengakui perasaan yang timbul sebagai akibat dari sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, baik oleh kesalahan orang lain maupun diri sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang tidak kita tolak atau yang kita akui hanya perasaan atau dampak psikologis dari sebuah peristiwa. Hanya supaya kita tahu bahwa peristiwa tertentu bisa membuat kita secara khususnya dan manusia secara umumnya merasakan perasaan tertentu yang ternyata tidak mengenakan, tidak nyaman, bahkan sangat mengganggu. Tidak menolak juga tidak berarti menerima dampak psikologis tersebut sebagai sesuatu yang permanen dan menggantikan sifat dan kepribadian awal kita. Ego bisa membuat kita tidak mau menerima perlakuan yang tidak adil,
dan meninggalkan lingkungan yang toksik. Tapi hanya setelah kita tahu seperti apa rasanya. Bukan begitu? Itulah fungsi ego, membuat kita sadar saat diperlakukan tidak adil. Namun, fungsi perasaan negatif adalah sebagai petunjuk dan pengarah jalan, membuat kita tahu hal-hal yang merugikan, agar kita bisa memilih hal-hal yang lebih baik. Tanpa perasaan negatif, bisakah kita tahu mana yang sebenarnya baik dan mana yang sebenarnya buruk? Mana yang benar dan mana yang salah? Kita hanya tahu setelah merasakannya sendiri, bukan? Mengenali, mengakui, rasakan, lepaskan. Karena hanya dengan kepala dingin, kita mampu memutuskan hal-hal yang benar-benar baik. Kita memang bisa membalas dendam, tapi itu semua membuat kita terjebak semakin dalam situasi yang merugikan. Perasaan dan pengalaman negatif juga membantu kita mengetahui apa yang cocok dan apa yang tidak. Apa yang lazim buat orang lain belum tentu lazim buat kita. Dan kita hanya tahu setelah merasakannya sendiri. Kenali, akui, rasakan, lepaskan. Ivi dari Sisi.